Pemirsa, kehadiran ojek, khususnya di ibu kota memang begitu dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat, terlebih ini untuk menghadapi yang namanya kemacetan di ibu kota. Lalu kemudian hadir pula di ibu kota ini Gojek yang merupakan alat transportasi ojek yang ini juga digunakan aplikasi untuk bisa memesan Gojek untuk bisa menuju ke lokasi yang kita inginkan. Memang selain pemesanan yang begitu mudah dan juga kehadirannya begitu singkat ini kemudian dimanfaatkan sejumlah masyarakat. Namun siapa sangka kehadiran Gojek yang ternyata bermanfaat bagi masyarakat ini justru menimbulkan kontroversi di antara pengendara Gojek, yakni dengan Gojek dan juga ojek yang biasanya ini mangkal di sejumlah daerah. Dan terlebih ini beberapa kasus juga menimpa pengendara Gojek, seperti beberapa hari sebelumnya ini ada pengendara Gojek wanita yang dipukul di daerah Buncit. Nah, kami akan berbincang terkait kasus ini yang seringkali menimpa pengendara Gojek. Sudah ada bersama dengan saya ini dengan pengendara Gojek Mas Eko Febri. Selamat malam Mas Eko. Iya, selamat malam Mbak. Iya, Mas Eko nih kalau boleh tahu nih sudah berapa lama menjadi pengendara Gojek ini? Sudah sekitar 6 bulanan. 6 bulanan ya. Dah dari 6 bulan Mas Eko bekerja ini sudah sempat ada pengalaman nggak sih Mas menerima hal-hal yang ada gap antara pengendara Gojek lain, pengendara ojek lainnya seperti di pangkalan-pangkalan? Ya paling diusir secara wajar aja lah. Diusir secara wajar. Itu di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah Kokas, daerah Rasuna Said, sama di mana ya? Di Kalibata lah. Oke, itu beberapa lokasi yang sering kali gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri sempat ada kekerasan atau apa yang dialami oleh teman-teman Mas Febri juga, Mas Eko juga ini? Bisa diceritakan apa saja ini yang pengalaman yang mungkin entah kekerasan apa yang didapat? Ya paling diusir, ditendang motornya, ya sama biasalah dicaci. Iya, itu doang sih. Itu ya. Lalu kalau dengan kasus kekerasan ini, Mas, dari kantor sendiri, Gojek sendiri ini ada nggak apa namanya informasi atau pengarahan begitu kepada pengendara Gojek untuk harus bertindak seperti apa kalau misalnya mengalami kekerasan ini? Kalau untuk kekerasan sih kita harus lapor. Harus lapor ke kantor. Kita kan punya kantor, jadi harus melalui prosedur kantor. Ya nggak boleh semena-mena sendiri lah. Oke. Selain itu, selain ke kantor ini lapor ke polisi juga diperbolehkan begitu ya? Iya, diperbolehkan sih. Itu juga sudah ada kerjasama begitu? Udah ada. Kerjasama dengan pihak kepolisian gitu ya? Iya. Nah, Mas Febri, Mas Eko sendiri, ini beberapa pengalaman begitu ya. Apa saja yang kemudian dipersiapkan? Kalau misalnya sewaktu-waktu mengalami kekerasan atau misalnya dicaci atau ditendang motornya, apa yang akan Mas Eko lakukan ini? Sudah ada persiapan begitu untuk misalnya mengalami kejadian serupa dengan teman-temannya? Kalau persiapan sih tidak ada Mbak, ya paling kalau ada kasus seperti itu sih ya kita ini aja sih, lapor kantor aja sih. Nah, Mas Eko sendiri ada nggak sih teman-teman yang mungkin mereka bekerja sebagai ojek pangkalan begitu? Ada? Ada. Tapi ada gap di antara Mas Eko dan juga temannya? Kalau sama teman sendiri sih tidak ada sih. Nggak ada ya? Iya, tidak ada. Tapi sempat mengajak untuk misalnya bergabung dengan Gojek gitu? Sempat, tapi ya begitulah, kalau ojek pangkalan emang kurang berminat. Karena mereka sudah lama begitu ya? Iya. Di ojek pangkalan? Iya. Oke, nah kalau misalnya beberapa lokasi yang tadi sudah disebutkan, gimana kalau misalnya ada penumpang atau misalnya yang memesankan Gojek ke wilayah tersebut? Ini ada sempat cerita dari teman-temannya? Paling kita buat opsinya sih apa ya, lepas atribut. Seperti itu? Kemudian ya kita konfirmasi dulu sama penumpangnya dulu. Jadi itu juga diberitahukan oleh kantor. Jadi kalau misalnya ke tempat-tempat yang memang ini menimbulkan konflik dengan pangkalan ojek, ini harus lepas atribut terlebih dahulu? Iya,
lepas jaket, lepas helm begitu ya. Dan kemudian menginformasikannya kepada penumpang kalau misalnya kita tidak pakai atribut Gojek begitu. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko. Semoga tidak mengalami hal ini kekerasan ataupun bentrok dengan ojek pangkalan lainnya ya. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, itu juga memang menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai, terutama bagi para pengendara Gojek, agar ini harus berhati-hati. Dan tadi juga disampaikan oleh Mas Eko ini bahwa jika memang menuju ke lokasi yang sering kali menimbulkan konflik dengan ojek pangkalan, ini harus melepas atribut terlebih dahulu. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kita kembali ke studio bersama dengan Lulu. Dan kita membahas terkait dengan kontroversi dari Gojek yang ilegal tapi dibutuhkan, dan juga dapat bergabung di 0215155111. Dan saya mungkin ke Bu Ellen dulu nih, Bu Ellen, terkait dengan fenomena Gojek ini. Kan memang kalau kita bicara mengenai transportasi atau angkutan umum di Jakarta, kita ketahui bahwa memang sekarang ada perbaikan, menuju ke perbaikan. Tapi juga masyarakat ingin membutuhkan, apalagi dengan situasi yang macet seperti sekarang ini, keberadaan Gojek ini sangat dibutuhkan gitu oleh masyarakat. Di luar waktu itu adalah ojek biasa. Nah, bagaimana nih Ibu melihat fenomena ini? Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini bukan soal Gojek saja, karena Gojek itu kan aplikasinya. Tapi bahwa ojek itu dibutuhkan, itu memang sudah terjadi gitu. Sudah lama terjadi ketika memang angkutan umum kita memang sangat tidak memadai. Gitu ya, orang beralih ke angkutan pribadi, tetapi ada juga yang tidak bisa ke pribadi. Dan ketika itu kan kita pernah di Jakarta tidak boleh beca. Nah, ketika tidak boleh beca, apa pengganti angkutan di lingkungan? Dan itulah timbulnya ojek. Nah, tapi kan ojek dari dulu memang tidak pernah diatur dalam undang-undang, dalam semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak pernah mengatur tentang ojek gitu ya, roda dua. Roda dua itu bukan angkutan umum. Terbukti juga dengan platnya masih hitam dan tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatakan bahwa itu harus bagaimana. Trayeknya berapa jauh? Tidak ada trayek, juga tidak ada ya? pengaturan apapun, tapi itu sangat dibutuhkan. Ketika macet, ketika banjir, ketika orang perlu cepat, yang paling dekat itu adalah ojek. Nah, sekarang Gojek. Kalau Gojek beda lagi. Gojek itu yang menjadi fenomenal itu karena dia pakai aplikasi. Kenapa? Jadi bukan soal modanya bagaimana, tapi aplikasinya itu yang membuat orang saat ini, ketika hampir semua orang lah kalau dikatakan Jakarta itu punya smartphone gitu itu bisa menggunakan aplikasi itu. Dan aplikasi itu seperti itu sudah beli baju, beli make up, beli kue, beli apapun sudah bisa pakai itu gitu. Memudahkan begitu sangat ya. Memudahkan. Ketika itu ditawarkan, itu menjadi gampang nih sekarang pesan ojek. Jadi mereka yang tadinya juga tidak menggunakan ojek pun menjadi lebih mudah karena dijemput. Seperti di tempat di kampus saya itu kan jauh dari jalan. Itu ya memang kami ada bis angkutan umum di dalam kampus ya. Tetapi kan ada waktunya. Nah, ketika mudah sekali nih. Jadi itu seperti dapat penawaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi terasa canggih, terasa memudahkan. Nah, itu yang Gojeknya itu. Nah, kemudian timbul persaingan antara ojek tradisional dengan yang aplikasi Gojek ini. Sebenarnya yang saya dengar kan ini Gojek ini, pengendara Gojek ini kan memang berasal dari para pengojek juga. Tapi ternyata ada beberapa, saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi katanya memang yang bukan dari ojek pangkalan itu ya, mungkin ada beberapa, dan mereka itu jam kerjanya juga tidak diatur, tetapi yang penting ketika ada pesanan mereka bisa melayani, itu bisa melayani. Jadi terlihat bahwa ada koordinasi di situ, ada koordinator, dan dibandingkan dengan ojek yang tidak ada apa-apa, tidak ada yang ngatur, pokoknya di pangkalan. Nah, itulah membuat menjadi seperti iri mereka, karena itu kan dikoordinir, kelihatan. Dan ternyata kenyataannya dari beberapa wawancara yang pernah saya lakukan, memang penghasilan mereka menjadi lebih baik gitu, karena tidak diam saja dan
sesuai dengan demand yang ada di Ya, situ. bahkan para pengendara Gojek itu bukan hanya mengantarkan penumpang, tapi bisa juga mengantarkan Delivery. dokumen, Iya, delivery iya, makanan, atau apa. Dan itu sudah banyak digunakan. Iya, Banyak teman iya. saya menggunakan itu, apalagi sekarang ini ya. Lagi ada banyak, promo ya. Bukan, Iya. kalau buat ibu-ibu sekarang tuh banyak yang belum punya pembantu. Oke. Jadi pesan Buat makanan. belanja sayuran juga bisa ya. Nah itu sangat Dan membantu. banyak sebenarnya. toko-toko juga memanfaatkan itu. Untuk delivery. Iya, Pengiriman untuk delivery. iya. Daripada meng-hire sendiri Iya. motor harus ini itu lebih, dan itu mengantar sampai ke hotel-hotel bintang 5. Oke. Mungkin untuk pegawainya atau gimana Iya, ya, tapi saya iya. pernah lihat bagaimana Iya. kok Gojek datang. Karena saya sendiri juga pernah melihat di kampus gitu ya, di perpustakaan gitu. Ada pengendara Gojek yang mengembalikan buku. Ini memang pinternya anak mahasiswa sekarang gitu, mencari Iya. kemudahan mengembalikan buku ke perpustakaan menggunakan jasa dari Gojek. Jadi bisa digunakan untuk segala hal Iya, sebenarnya kalau betul. kita lihat ya. Oke, bagaimana Pak Syafran menanggapi mengenai fenomena Gojek ini? Ini fenomenal sama sekaligus kontroversi ya. Jadi sebenarnya seperti yang apa disampaikan Bu Ellen, ini kan saya sebut ojek aja lah, karena Go itu kan ada aplikasinya. Jadi perbedaannya kalau yang Gojek ini kan dikelola secara profesional dan punya mempergunakan IT, Iya. aplikasi, dan semua masyarakat kita rata-rata sekarang udah pakai Android lah. Jadi ya mengunduhnya atau mendownload itu gampang, kemudian kalau perlu sesuatu gampang. Hanya memang perbedaannya kalau ini dikelola secara profesional melalui satu wadah perusahaan. Iya. Kalau yang ojek, Pangkalan. yang pangkalan itu kan mereka hanya paguyuban tapi lokal setempat gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kalau beberapa hari yang lalu kan ada insiden lah ya, insiden terhadap Gojek, supir Gojek yang kebetulan saya baca malah perempuan. Iya. Nah, dan ini menurut saya juga jadi nggak baik gitu ya. Memang kalau bicara tentang dari sisi keamanan, dan kenyamanan, ini bukan moda angkutan yang aman dan nyaman. Oke. Kalau bicara dari sisi keamanan dan nyaman, tapi kebutuhan mendesak ini ada memang. Pangsa pasar ini ada ya. Kita mesti akui. Lebih-lebih sejak adanya Krismon tahun 98 dan sekarang juga terasa seperti 98. Ini juga fenomenal jadinya. Tapi kita mesti pahami bahwa menjadi hal yang sensitif nih. Ya kan, menjadi hal yang sensitif, terutama pemerintah dalam hal ini bagaimana mesti mengatur. Ya kan? Kalau kita biarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak dilakukan revisi, ini jadi persoalan tersendiri. Iya. Tetap ilegal. Karena memang Nah, secara tetap ilegal. undang-undang tidak Nah, inilah angkutan kendaraan ilegal roda 2 jadi. tidak menjadi angkutan umum Ya, gitu kan. dan tidak diatur. Kenapa dia tidak diatur roda 2 ini? Iya. Karena faktor aman dan nyamannya kecil. Memang sangat Beberapa hari yang lalu juga kecelakaan, ya kan? Kalau kecelakaan motor, ya kan ojek ini motor, Gojek ini motor, Iya. itu paling tidak penumpang atau pengendaranya itu minimal lecet-lecet. Iya. Syukur-syukur kalau nggak meninggal gitu ya. Nah, ini yang faktor aman dan nyamannya itu kan jauh. Kenapa dia tidak diatur? Hanya memang kebutuhan yang mendesak. Dan semakin menjamurnya Tapi tidak musim juga. hujan ya. Kalau musim hujan problem tersendiri nih, ya kan? Iya, iya. Atau kalau banjir nggak mungkin, ya kan? Kebutuhan mendesak bisa saja itu. Nah, tetapi ini mesti ada peraturan khusus menurut saya. Kalau memang artinya ini, terutama kan gubernur kita ini beberapa kali bahkan hari ini pun komen di media juga, iya. ya kan? Media Yaudah. online ya. Oke, tapi tolong diatur supaya jangan timbul masalah dari sisi hukum. Kalau dibiarkan atau misalnya pejabat di negara ini katakan merestui tapi melanggar undang-undang, ini juga jadi nggak benar gitu loh. Iya, iya. Ini yang jadi persoalan. Kenapa saya dulu protes sama Ahok? Karena beliau sebagai gubernur DKI. Iya. Kalaupun menyetujui, oke, tapi jangan diekspos di media. Kenapa? Ya bagaimana ceritanya? Harus berdasarkan Iya undang-undang dong. gitu, hitam di atas putih begitu ya. Pelaksana negara kan nggak boleh melanggar undang-undang. Itu jadi persoalan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi dipaksakan dalam hal ini untuk menjadi sebuah angkutan umum, di mana keamanan dan kenyamanannya tidak bisa memenuhi syarat, nah itu bagaimana kemudian Ya itu kenapa? solusinya? Kenapa dia tidak diatur di dalam undang-undang? Jadi misalnya pemimpin-pemimpin seharusnya kita itu di ada DPR pada sebagai saat angkutan menyusun perumahan begitu? undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ini kan sudah memikirkan semua faktor gitu ya. Jadi kenapa salah satu faktor aman dan nyaman
itu tidak ditemukan di sepeda motor. Makanya dia tidak diatur di situ. Karena riskan gitu loh. Iya. Nah, yang menjadi masalah karena situasi negara kita nih. Sama seperti Bu Ellen sampaikan tadi, beca juga nggak diatur dalam undang-undang. Iya dah? Roda 3 juga nggak diatur dalam undang-undang. Iya. Tetapi di backup bajai itu, roda 3 kan bajai ya. Bajai. Di backup oleh apa? Oleh KM, keputusan menteri. Supaya dia Tetap berjalan. bisa beroperasi. Iya. Nah, kalau memang artinya pemerintah lah, saya anggap ini pemerintah lah ya, mau melegalkan roda 2, ya tentunya dibuat aturannya, Peraturan regulasinya gitu ya. diatur supaya mereka juga terlindungi gitu. Iya, karena toh mau tidak mau ini semakin berjamur dan memang dibutuhkan Iya. oleh masyarakat Nah, gitu akhirnya ya. saya khawatirnya begini. Pertumbuhan sepeda motor yang namanya kemudian menjadi ojek, Iya. ini tak terkendali. Iya. Ini repot. Iya. Nah, buat pengusaha-pengusaha yang resmi, ini sama juga problem sama Uber nih. Yang resmi, lama-lama mulai mikir, kalau gitu ngapain ya saya investasi gede-gede, gila-gila, ngurus izin setengah mampus, Iya, mau iya. dapet izin setengah mampus. Iya. Tetapi begitu ada ilegal, dibiarin. Waduh, Dengan penghasilan lebih katanya ya daripada yang resmi. lah kan repot kita. Oke, baik. Dan kita masih membahas terkait dengan kontroversi dari Gojek yang ilegal tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Mungkin Anda juga ingin sharing pengalaman Anda menggunakan Gojek atau mungkin Anda salah satu pengemudi dari Gojek. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0215155511. Nah, tadi bicara mengenai cukup panjang ya, kita dalam satu segmen tadi bicara mengenai kontroversial dan juga fenomenalnya dari Gojek atau ojek ini sendiri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kalau dilihat dengan kebutuhan yang semakin meningkat yang memang ini dibutuhkan masyarakat dan kita melihat pertumbuhan motor yang begitu besar dan bahkan ya angkutan umum roda 2 ini juga semakin banyak, artinya memang perlu saatnya untuk mengatur supaya mau tidak mau kan masyarakat konsumen sebagai penggunanya tetap harus dilindungi gitu. Biarpun mungkin yang dari Gojek ini mungkin dianggap lebih aman gitu karena si penumpang bisa melihat oh siapa sih pengemudinya, orangnya, nomor teleponnya siapa, bisa dilacak kalau misalnya terjadi sesuatu. Tapi bagaimana seperti apa peraturan yang bisa mencakup untuk perlindungan konsumen mungkin dari Bu Ellen dulu. Iya, itu kan tadi dikatakan lebih aman karena bisa di tracking aja ya, bisa dilacak. Tetapi sebagai angkutan umum kan sepeda motor tetap itu soal aman dan keselamatannya itu kan di bawah. Paling rendah lah, boleh dibilang bahwa kecelakaan yang terjadi selama ini di seluruh Indonesia itu paling banyak itu melibatkan sepeda motor. Apapun, dan ketika terjadi kecelakaan maka fatalitas yang paling tinggi pun di sepeda motor. Artinya dia langsung kena manusia. Pasti karena dia langsung akan bersentuhan fisik karena jalan gitu ya. Manusianya di luar mesin itu ya. Jadi tidak ada yang melindungi, beda dengan mobil gitu ya. Jadi tetap tidak terlindungi kecuali ada yang diatur di undang-undang adalah helm gitu ya, itu dan ininya ada lampu segala macam. Tetapi tidak 100% itu mengatakan bahwa itu layak sebagai angkutan karena ya itu dari sisi situ. Atau misalnya seperti beca kan sebenarnya memang tidak diatur karena mungkin dia adalah untuk perumahan, artinya lingkungan perumahan dari perumahan misalnya ke pasar yang digunakan oleh ibu-ibu gitu, dulu tuh ojek dekat gitu kan. Historinya di lingkungan, dia tidak keluar. Histori awal tuh ojek itu di lingkungan. Jadi mungkin harus ada trayek yang maksudnya berapa kilometer gitu dia bisa. berkembang sama seperti angkutan liar, ya kan sekarang fenomenal juga ini. Ya, yang angkutan yang buat pas hitam gitu ya. Hitam. Ya kan dari mall ini ke area biasanya daerah Bekasi atau Tangerang, Jadi omprengan ya kalau mereka menyebutnya ya. Omprengan. Dan pemerintah tidak cepat melihat itu bagaimana mengaturnya. Jadi kalaupun tidak diatur di undang-undang, apa yang harus diatur? Kalau memang peraturan tidak gubernur boleh, kah gitu ya? Atau peraturan gubernur atau mengatur. Saya lihat di Bangkok juga ada, tapi kan diatur di dalam lingkungan. Dia tidak boleh keluar di jalan-jalan arteri, jalan-jalan primer, tidak bisa keluar, hanya dalam lingkungan. Barangkali kalau seperti itu masih bisa ya. Tetapi kalau itu tidak diatur, saya khawatir Gojek nanti bisa jadi buat pulang mudik. Kan kalau tidak diatur bisa sangat tidak layak gitu. Iya, baik. Oke, ada penelpon kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo.
Ya, Bapak langsung mendengarkan dari telepon saja, volume TV-nya bisa dikecilkan. Iya, halo. Ya. Ya, Halo. dengan siapa di mana? Telepon saja. Iya, ya. Bisa dikecilkan. Oke. Halo, saya dengan Usin, Mbak. Halo. Ya, silakan Pak Usin. Ya, saya cuma mau nanggapi soal Gojek ya. Gojek ini sebenarnya sih bagus gitu ya kan. Cuma ya kita, saya berharap sih pemerintah bisa membuat dilegalkan gitu loh Mbak. Dilegalkan. Tapi satu poin-poinnya di mana setiap Gojek ini kan pasti ada operatornya. Nah, operator ini kan yang harus bertanggung jawab kepada setiap Gojek yang ada di Jakarta ini gitu Mbak. Jadi misalnya saya juga suka menggunakan Gojek sih. Nah, itu lebih gampang ya, lebih gampang kita juga hubunginya lebih cepat gitu. Daripada saya harus ke pangkalan kemana kan agak repot gitu. Cuma yang penting masalahnya di sini harus dibuat satu aturan gitu Mbak. Yeah. Kalau misalnya kan mungkin saja ya kita menggunakan Gojek kemudian bukan orang yang memang terdaftar di operator itu, misalnya pengemudinya melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama perempuan, atau kita juga sebagai laki-laki mungkin ditodong atau apa gitu. Jadi kita bisa komplain kepada operatornya gitu Mbak, dengan kita catat nomor kendaraannya, terus mungkin di jaketnya mungkin ada nomor gitu kan. Soalnya kalau kita lihat kan lebih praktis dengan menggunakan Gojek Mbak, kapan waktu aja gitu kan. Baik. Ya, sampai dah gitu. Baik. Baik, Pak Husin, terima kasih atas sharing pengalamannya nih. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat misalkan Gojek ini sebagai aplikasi, kita melihat bahwa sekarang menjadi sebuah fenomena juga. Selain Gojek, ada juga Grab Bike gitu ya. Itu juga untuk yang motor juga. Ada Grab Taxi, kemudian ada juga Uber. Artinya kan dengan melihat ini ada sebuah aplikasi yang kemudian membantu, memudahkan konsumen untuk meraih angkutan umum yang memang diinginkan gitu. Nah, ini artinya juga ada perlu sebuah aturan khusus juga ini untuk melindungi konsumen pada akhirnya. Ya, jadi kemajuan teknologi itu jangan sampai dianggap menerjang aturan-aturan yang ada gitu ya. Bahkan itu harus mendukung sebenarnya. Sebenarnya beberapa operator taksi kita di Jakarta itu sudah menggunakan aplikasi, ya kan? Dari beberapa operator yang besar sudah ada aplikasinya, dan itu bahkan sudah berjalan. Ya. Hanya memang ini yang tadi dikatakan fenomenal nih. Begitu datang ini karena dia pergunakan armada-armada yang ilegal, nah ini jadi masalah. Gitu. Nah sebetulnya saya melihat sih terus terang saja pemerintah kurang begitu peka, cepat, tidak tanggap melihat. Karena sudah berlangsung cukup lama. Kalau kita lihat ojek sudah pada saat sudah kita protes pun, organda protes pun terlalu lamban menurut saya mengambil sikapnya. Sementara kalau bicara tentang aplikasi, yang bisa melakukan penutupan aplikasi itu Kemenkominfo, iya kan? Nah ini yang jadi persoalan tersendiri. Jadi butuh tangan dari pemerintah pusat ya. Kembali ke masalah Gojek. Jadi saya pikir nggak perlu kita ributkan masalah Gojek, karena memang itu segmennya ada. Hanya perlu ditata, diatur lebih baik. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, ada problem memang benturan nanti. Benturan sama siapa? Angling itu bajai loh. Bajai itu angkutan lingkungan. Ya kan? Nah, bajai sendiri belum tertata dengan baik. Ini sudah timbul ojek. Yang dikoordinir melalui aplikasi Gojek. Ya kan? Ini belum ditata semua moda angkutan yang ada nih. Sudah timbul masalah yang lain. Harus gerak cepat kalau gitu ya. Tambah kompleks persoalannya gitu. Iya kan? Baik, sebentar kita sapa lagi penelpon. Tampaknya ada yang bergabung. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Eka Yuliawan di Pemalang. Silakan, Bapak di Pemalang. Ya lebih baik itu dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan pemerintah gitu loh, diakomodir pemerintah gitu loh. Menteri Perhubungan gitu loh, berhubungan gitu loh, untuk misalnya mengirim barang atau bagaimana gitu loh. Ya daripada itu berdiri sendiri kan lebih baik itu bekerja sama dengan ojek-ojek biasa gitu loh, Mbak. Baik Pak Julian, terima kasih atas partisipasinya. Jadi memang ya kedua penelpon juga mengatakan memang harus diatur gitu ya. Diatur karena mau tidak mau ya hal ini sudah ada gitu di masyarakat dan memang dibutuhkan oleh konsumen. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai regulator tuh memang harus benar-benar berpikir mereka berpikir ini gimana sih untuk peraturan Jakarta mengikuti kondisi situasi yang terjadi saat ini gitu ya. Tapi harus lihat juga harus memutuskan kondisi itu
itu benar nggak berkeselamatankah angkutan umum itu gitu, karena kita juga sudah punya bajai tadi yang menjadi yang ternyata masih belum yang lebih dilindungi diatur gitu. dengan Kalau terkait dengan tadi ada dipukul atau itu kan kriminal dan itu tetap tidak boleh seperti itu, tetap karena dengan ada peraturan nantinya gitu kalau memang ada gitu karena akan juga mengatur persaingan antara tadi ojek dengan aplikasi dengan ojek yang tradisional yang pangkalan begitu ya. Saya rasa nanti juga ada yang lain. Ini kan baru 2 nih. Sudah ada Gojek, ada Grab-bike, mungkin nanti ada lagi ya. Persoalan tersendiri. Ini adalah kesempatan bisnis gitu ya, yang bisa kita kan inovator anak-anak muda ini itu lebih cepat berpikir daripada pemerintah gitu. Oke, kita sambung di segmen berikutnya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Nah, tadi menarik ketika bicara mengenai aplikasi memang memudahkan masyarakat, dan ini juga anak muda gitu yang banyak ada di balik semua ini gitu ya. Dan kalau dilihat peran pemerintah yang seperti kurang cepat tanggap gitu ya, apa yang bisa kemudian kita dorong gitu? Karena kalau kita bicara juga dalam hal Gojek ini, tidak semua pengemudi Gojek juga tertarik untuk di Gojek, karena kalau di Gojek ini kan mereka tidak mendapatkan uang secara cash, maksudnya tidak secara langsung, instan gitu. Mereka harus menunggu komisinya semingguan kalau tidak salah ya, walaupun hasilnya ternyata lebih besar. Nah, ini juga masyarakat, artinya para pengemudi ojek sendiri, ojek pangkalan juga tidak semuanya bisa mengikuti aplikasi yang seperti ini gitu. Nah, peraturan yang nantinya harus mengatur persaingan sehat antara ojek dengan aplikasi dan ojek pangkalan ini dibutuhkan dari seperti apa bentuknya, mungkin dipikirkan nanti gitu ya. Kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana? Budi, Pondok Gede. Silakan, Pak Budi. Jadi ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah ya, terutama Menteri Perhubungan. Mereka kurang kreatif dan kalah kreatif dengan anak-anak muda kita. Ketika muncul fenomena Gojek ini, mereka seperti kebakaran jenggot. Harusnya mereka itu merasa terbantu dong. Oke, gue nggak perlu capek-capek ngotak, tapi ada nih anak-anak muda yang nggak perlu butuh jabatan bla 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 seperti itu, tapi kreatif. Kenapa harus dihalangin? Harusnya kan pemerintah tinggal bikinin sistem aja, aturan aja. Mereka nggak melanggar, mereka rekrutmen tuh orang-orang yang benar, Mbak. Terus ada track recordnya. Saya pernah wawancara dengan salah satu pekerja Gojek. Mereka merasa terbantu dengan adanya anak-anak muda kreatif ini dibandingkan pemerintah yang kerjanya cuma janji-janji, dan penghasilan mereka lebih besar, Mbak. Jangan salah, sebenarnya banyak yang pengen gabung ojek-ojek tradisional itu, tapi maaf, karena sebagian mereka nggak berpendidikan, kurang bisa menggunakan aplikasi, jadi mereka terhambat karena penghasilannya lebih besar dibandingkan yang tradisional. Dan akibatnya yang tradisional ini merasa kesaing. Karena apa? Kita sebagai pengguna itu merasa terbantu. Mereka sopan, cepat ya, tahu jalan-jalan kecil, jauh potong-potong jalan hingga sampai ke tempat tujuan, dan harganya juga murah. Ini sistemnya harus cermatin baik-baik oleh pemerintah. Dan harusnya nggak usah lah dibuat ribet, harusnya langsung didukung oleh pemerintah. Selama ini kan Ahok kan gembar-gembor tuh pengen bikin Jakarta nggak macet, buktinya demo nggak ada hasilnya, apalagi basi bullshit semuanya. Ini Oke, baik Pak Budi, terima kasih atas partisipasinya. Jadi memang cepat tanggapnya seperti apa, dan mungkin dari Bu Ellen dulu. Iya, memang itu yang harus dilihat dengan detail, karena kalau ini mau diatur secara nasional oleh Kementerian Perhubungan, berarti Kementerian Perhubungan harus melihat ini secara luas, karena bukan mungkin untuk aplikasi baru Jakarta dan sekitar, sudah ada sampai ke Bandung ya. Iya, Bandung. Sampai ke Bali pun besar sudah ya, ke Bali kota sudah besar. ada. Iya, sudah ada. Jadi memang pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Apakah memang perlu diatur secara nasional atau memang Per daerah. Nah, perda-perda itu juga bisa mengatur. Lalu kalau pertanyaannya apanya yang harus diatur? Ya tetap bahwa ini ada hal yang ada dua masalah. Satu, masalah modanya itu sendiri. Karena dari awal memang tadi ya ojek itu untuk angkutan penumpang itu tidak diatur di undang-undang, tapi untuk angkutan barang ada pengaturannya. Angkutan barang itu terkait dengan dimensi misalnya ya. Sekarang kan sudah kacau juga, udah dimensi sampai selebar apa, nggak tahu setinggi apa itu ya, naik sepeda motor kan juga sudah salah. Tapi itu seakan-akan didiamkan, tapi itu diatur sebenarnya. Nah, lalu terkait juga sektor modanya, satu lagi itu persaingannya, persaingan seperti ini. Bagaimana IT itu membuat orang menjadi lebih mudah, tetapi juga secara bisnis itu benar gitu. Oke, baik, sebelum ke Pak Chevron kita sapa penelpon lagi. Selamat malam.
Halo, selamat malam Bu. Malam, dengan siapa di mana? Saya Jaja Mulia dari Parung Panjang nih. Silakan, Pak Jaja. Ya, jadi saya setelah mendengarkan dari pembicaraan Ibu Bapak semua, sebenarnya semuanya harusnya mendukung Gojek gitu loh. Dia kan jadi pendapatan untuk masyarakat cukup bagus, bisa membantu. Apalagi sekarang kan ada banyak PHK dan macam-macam. Iya. Harus pemerintah itu mendukung dan juga mengarahkan yang terbaik bagaimana untuk Gojek itu. Dan saya juga setuju dengan Bapak yang tadi bicara gitu, pemerintah harus mendukung gitu ya. Tapi tidak setuju dengan Ibu yang tadi tentang keselamatan macam-macam. Jakarta ini sekarang kondisinya beda Bu, macet dan sebagainya, butuh kecepatan, butuh inovatif dan sebagainya gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Jaja. Nanti akan ditanggapi, tapi mungkin ke Pak Syafran dulu nih. Ya, jadi kalau kita bicara, kembali saya juga harus melihatnya ini lebih jernih gitu ya. Di satu sisi memang ini berkaitan sama pekerjaan informal. Iya. Ya kan, apalagi dengan situasi ekonomi kita sekarang lagi drop. Ya. Banyak sudah sebenarnya perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK. Cuma tidak diekspos saja udah media massa karena khawatir Terlalu banyak juga gitu ya. berisiko besar gitu. Iya. Tetapi kita juga, saya sependapat dengan Ibu Ellen, ya kan. Ini kan faktor keamanan dan kenyamanan buat penggunanya harus menjadi prioritas. Gitu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, ini kan perlu mesti duduk bareng semua stakeholder nih. Nggak bisa saya bicara sendiri, pemerintah bicara sendiri, nggak bisa. Iya kan? Semua punya kepentingan bagaimana ngatur ini supaya mereka juga terlindungi gitu. Iya, betul. Iya kan? Semua perwakilan. Kalau nggak kan gitu nanti repot. Nggak bisa juga merasa mentang-mentang saya dari Organda yang punya armada yang resmi semua terus menolak, nggak bisa juga. Karena ada sisi lain masyarakat kita yang juga mereka perlu hidup. Iya. Tetapi bagaimana mereka bisa dilindungi dan dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nah, inilah peranan pemerintah sebenarnya. Jadi nggak bisa juga Kan juga tidak bisa menyamakan misalnya. berbeda. Ini kan segmennya berbeda. Iya, iya. Ya, jadi memang ini apa namanya ada segmen sendiri ini, ya kan. Tetapi jangan juga dibiarkan lepas begitu aja. Ini nanti out of control semua nih perkembangannya. Bisa bahaya ada nanti ya. mulai Gojek, Grab Bike, macam-macam nanti. Wah, akhirnya tak terkendali. Begitu tak terkendali, sama yang seperti terjadi di Jakarta. Bagaimana kita melihat pertumbuhan otomotif yang ada di Jakarta? Nggak terkontrol lagi. Pertumbuhan sepeda motor luar biasa, pertumbuhan mobil luar biasa. Peraturan yang kurang cepat meraih gitu ya. Setahun ini sebentar nih langsung stuck Jakarta. Iya. Tawonnya semakin banyak ya, motor-motor ini. Oke, ada penelpon lagi. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Firman di Pasar Bunga Rawa Belong. Silakan, Pak Firman. Kalau saya ini sangat setuju dengan Gojek ini. Kenapa, Dan ini Pak? kalau untuk orang-orang Pasar Bunga ini sangat membantu Gojek ini. Karena kami sering mengantarkan barang-barang yang kecil itu untuk jauh-jauh dan kapanpun kami perlu, Gojek itu selalu siap gitu. Jadi 24 jam gitu ya? Iya. 24 jam, memang orang Bunga itu 24 jam gitu. Iya. Jadi kami perlu ngantar Melati pun jam 4 pagi, Gojek siap gitu. Dan ongkosnya itu murah cepat gitu loh. Baik. Nah terus kalau untuk yang di Jakarta ini saya rasa yang perlu benahi, ini Metro Mini yang umurnya udah seumur bapak saya, itu yang dihilangkan aja itu. Metro Mini udah tua-tua banget, itu kalau perlu diganti yang baru. Diremajakan itu yang sudah nggak layak lagi melihat di Jakarta itu. Tampangnya udah kayak nenek-nenek semua udah. Baik Pak Firman, terima kasih atas partisipasinya. Silakan mungkin dari Bu Ellen. Ya, tadi saya yang melanjutkan yang tadi itu. Jadi ada hal yang tadi bahwa ada kita kan sebenarnya punya komisi persaingan usaha. Itu juga harus dilihat. Kalau katakan ini tarifnya murah. Benar nggak sih memang tarifnya segitu? Artinya benar, apakah itu benar based on business gitu? Jangan-jangan ada subsidi entah dari mana, karena terlalu murah menurut saya. Apakah biaya operasi kendaraannya memenuhi? Tapi untuk masyarakat itu sangat bagus, tentu saja pasti dipilih lah. Pasti akan memilih yang saya murah pun gitu akan ya. memilih yang murah. Siapapun kita di pasar aja akan memilih yang murah kan? Pasti itu murah dan itu pasti menguntungkan masyarakat. Tetapi sampai kapan bisa tarif murah seperti itu kalau memang itu dilakukan oleh
swasta tanpa subsidi. Tentu saja Dan kemudian menjadi pertanyaan ketika yang ilegal ini lebih murah daripada yang resmi, loh kok yang resmi bisa mahal iya, gitu, kenapa makanya, gitu itu kan? juga, ya, itu juga harus dilihat. Jangan-jangan Nah gimana tuh? Yang resmi, wah, kalau gitu yang ilegal aja jauh lebih enak implementasinya. Karena jadinya lebih Iya. murah gitu dan hasilnya lebih besar gitu dan ya. kalau dikatakan bahwa oke, ini didukung katanya ya, Iya, memang iya. didukung. Lalu salah satu yang harus diatur adalah jumlahnya. Kalau kita seperti sekarang ini ya terserah Dibiarkan saja, nanti Jakarta penuh dengan sepeda motor. Apakah motor betul? nanti. Apakah betul kita akan seperti itu? Karena itu kan harus diputuskan oleh pemerintah. Betul, harus bersama dengan stakeholders. Harus dilihat juga bahwa kita ini menjadi pasarnya produsen otomotif, Iya. termasuk sepeda motor. Apakah seperti itu? Kita akan stuck, dan saya sih yakin kita akan stuck seperti itu karena saya masih punya mazhab angkutan umum ya. Angkutan umum tuh harus yang utama, bahwa yang jelek-jelek itu, Metro Mini yang sudah jelek itu harus diremajakan, sangat setuju. Wajib. Itu yang menjadi alasan Prioritas orang sudah. kenapa daripada Akhirnya naik menggunakan ojek atau ya. yang Dan itu harus angkutan lain. bahwa kita saya sendiri ingin supaya jangan terlalu banyak yang sepeda motor, tapi beralih ke angkutan umum massal. Itu harus berjalan terus gitu ke sana. Bahwa angkutan yang lain itu, angkutan seperti Gojek itu tetap ada di lingkungan saja gitu. Karena bukan ya jarak memang jauh. segmennya ada gitu Iya. ya. Oke, ada penelpon lagi, selamat malam. Selamat malam, Dengan siapa di mana Pak? dengan Pak Aji di Bekasi. Silakan Pak Aji. Ya, begini. Lahirnya Gojek ini sebetulnya kan disebabkan oleh karena transportasi kita yang amburadul, tidak bisa mencakup keseluruhan. Nah, yang menjadi pekerja Gojek ini kan juga ekonomi orang yang di bawah. Boleh pemerintah mengatur itu semua, tapi jangan merusuhi kerjanya pemerintah. Pemerintah itu kan selama ini kerjanya merusuhi masyarakat kecil aja. Rakyat masyarakat sudah sedemikian rupa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan sedemikian rupanya, terus mau diatur ini boleh diatur. Tapi Oke, baik Pak Aji, terima kasih. Dan sayang sekali terputus. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber yang ada di studio ini usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Opini Publik. Tadi menarik juga ketika penelpon mengatakan, nah ini masalahnya ada kebutuhan penumpang akan ojek atau Gojek ini adalah karena angkutan umum massal dari Metro Mini tadi juga sudah disinggung bahwa masih banyak Metro Mini yang sebenarnya tidak layak jalan gitu. Nah ini gimana dari Pak Syarwan nih sebagai ketua Organda? Kalau kita bicara Gojek ini kan sebanyak kita bicara lebih luas lagi ya, karena ini kan berkaitan dengan pekerja informal. Ya. Nah memang kalau jujur bahkan hampir di seluruh Indonesia angkutan umum reguler ini sudah tidak ada yang nyaman. Bahkan tidak nyaman, tidak aman juga lagi kan. Jadi problem tersendiri. Khususnya kita bicara di kota besar lah ya. Memang revitalisasi terhadap moda angkutan umum bus besar maupun bus sedang, termasuk juga bus kecil, itu yang angkot mikrolet itu juga harus segera, tidak bisa tidak. Jadi regulasinya mesti dipertegas nih untuk Juknis, supaya segera harus berjalan. Sekarang ini kan baru Kopaja yang bergerak ke sana. Ini pun Kopaja sudah ada kesepakatan sama Transjakarta melalui persetujuan gubernur, sampai sekarang pun belum bisa diluncurkan karena masalah-masalah administratif dan lain-lain. Tetapi itu kan sudah ada langkah lah ya. Nah itu juga harus diikuti oleh Metro Mini. Metro Mini yang baru merevitalisasi sekitar 10 unit, ya kan? Sangat sedikit sekali gitu. Sangat sedikit sekali dibandingin jumlah armadanya kalau dalam perizinan dia ada 4 ribuan, ya kan? Ya, sekarang mungkin yang beroperasi mungkin tinggal nggak sampai 1.500 menurut saya. Nah ini semua tanggung jawab kita nih. Bukan hanya pemerintah, tapi pengusaha juga, termasuk juga masyarakat pengguna angkutan, gitu, ya kan? Supaya ini bersama-sama kita nih membangun transportasi yang ada ini, membenahi transportasi yang ada ini supaya lebih layak lah, memenuhi standar pelayanan minimumnya, ya kan? Rasanya kalau saya nggak salah itu sudah ada
guidance untuk SPM ini dari Kemenhub. Nah, tinggal nanti juknisnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Organda. Oke, baik. Ini kan juga di segmen terakhir mungkin apa yang bisa dilakukan dengan adanya kontroversi dan fenomenal dari Gojek ini, karena kalau misal diatur trayeknya juga mungkin susah juga untuk mengatur berapa trayek, berapa tarifnya gitu minimum. Jadi kalau ojek itu nggak ada trayek. Iya. Jadi dia sama kayak taksi itu nggak ada trayek, sama kayak bajai dia nggak punya trayek. Hanya kan yang menjadi fenomenal ini, menjadi kontroversi ini, kan dia tidak diatur dalam undang-undang. Nah, ini kan harus ada kebijakan khusus kalau memang pemerintah menyetujui roda dua ini menjadi angkutan umum baik untuk barang maupun orang, tetapi dengan batasan-batasan. Kalau nggak dilakukan batasan-batasan, nanti out of control. Ya kan? Nanti bisa mudik pakai nggak terkendali lagi. Nanti seperti kata Bu Ellen, nanti mudik pakai Gojek, kan repot. Nah itu, jadi batasannya berapa kilometer mereka boleh beroperasi begitu, misalnya itu, ya kan? Karena ini menyangkut faktor kenyamanan dan keamanan buat penumpang. Gitu. Baik, kalau ada Bu Ellen sekaligus closing statement. Ya, kalau tadi diatur saya setuju ya. Kalau dikatakan tadi bahwa pertumbuhan itu jumlahnya pun saya pikir perlu diatur. Bagaimana caranya ya pemerintah lah yang harus melihat itu. Dan dengan adanya aplikasi, saya pikir jarak itu bisa juga dilihat di situ kan. Jadi kalau ada pesanan terlalu jauh, mungkin tidak jadi si pengelola aplikasi ini juga harus tahu bekerja sama bahwa mereka itu hanya ada di lingkungan atau hanya jarak tertentu, jangan dari jarak gitu ya. Jadi bisa kan itu kan semua ada trackingnya di aplikasinya itu. Jadi lebih mudah diatur daripada ojek yang tidak pakai aplikasi. Justru dengan Gojek ada hal yang kita bisa atur dan gitu pemerintah ya, karena lebih mudah. Iya, karena ada bisa dilihat kemana mereka berada. Dan kalau kedepannya saya pikir ya apapun selalu disalahkan bahwa angkutan umum kita tidak reliable, tidak memadai, tidak dapat diandalkan. Apa caranya? Ya itu ya harus paralel jadinya itu harus tetap perbaikan revitalisasi dengan terbukti kok sebenarnya ketika sekarang kan busway juga banyak orang yang naik busway, kereta juga banyak orang naik kereta, tapi ada persoalan juga di situ di stasiun-stasiun itu ketika turun dari kereta, nah kemana lagi? Disitulah ojek ada, disitulah Gojek ada, karena angkutan untuk integrasi dengan angkutan yang lainnya ternyata juga belum terlalu baik. Banyak juanda seperti di Sudirman, di Cawang, itu kan integrasinya turun kereta di Cawang terus kita bingung mau naik apa, kecuali ojek kan bisa yang bisa meraih ke sana ya. Itu juga fungsi ojek di situ. Nah kita lihat, nah kalau memang kita mau memperbaiki revitalisasi angkutan umum, integrasi di titik-titik itu harus penting juga ya untuk dipikirkan. Iya, gitu apalagi nanti kita punya MRT, kita punya LRT misalnya, integrasi dengan angkutan umum reguler itu harus jelas dari sekarang itu diperbaiki gitu. Baik, kalau gitu memang kita menunggu peraturan yang untuk transportasi yang komprehensif gitu ya, integrasi antara masing-masing semua moda angkutan gitu ya, dari yang massal maupun yang seperti yang perorangan gitu ya, seperti. Jadi kalau misalnya ada stasiun-stasiun atau halte-halte yang cukup besar, ada taksi di situ, misalnya ada tempatnya, jadi taksi nggak keleleran di mana-mana. Jadi mudah-mudahan ini tambahan aja informasi kan, kalau nggak salah. Mudah-mudahan Presiden sudah tanda tangan itu badan yang akan membentuk mengelola masalah transportasi Jabodetabek. Oke, kita berharap sudah bisa bekerja ya, langsung action ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Syafruhan dan juga Bu Ellen, terima kasih. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu, dan tetaplah bersama kami, saat lagi akan hadir Rahma Sarita. Tetaplah di JAK TV, selamat malam.